Selamat beraktivitas Sobat F007 Channel. Selain BTTH, kita akan membahas tentang Unravel Tangsek Solen kedua. Tubuhnya berwarna putih sama dengan batu giok putih, berkilau dan tembus cahaya. Lingkaran cahaya bergerak di bawah epidermisnya dan secara tidak terduga memiliki sepasang mata kecil di kepalanya yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Yang paling aneh, pola emas terukir di tubuhnya pada interval tertentu. Dari kepala ke ekornya, dia memiliki total 10 pola emas. Ekspresi putus asa muncul di wajah Huo Yuhao yang sudah gugup saat dia menatap tubuh besarnya. Selain memiliki tubuh yang sangat besar, dia juga memiliki kekuatan yang mengubah suhu di sekitarnya. Setidaknya itu 100 tahun jiwa buas. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Huo Yuhao mulai bergumam ketakutan. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Suara dari ulat sutra bergema lagi di pikiran Huo Yuhao, dan ulat sutra yang besar itu menganggukkan kepalanya. Kepalanya yang besar kemudian terkulai ke bawah. Sebelum berhenti, dia bahkan mengeluarkan bau harum samar dari tubuhnya. Apakah kamu yang berbicara kepadaku? Ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dan suaranya terus bergema di dalam benak Huo Yuhao. Jelas aku yang berbicara. Apakah kamu terpikat oleh tubuhku yang cantik? Setelah menyadari bahwa ulat sutra besar tidak memiliki niat jahat, perasaan hati tegang Huo Yuhao sedikit menjadi rileks. Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Yuhao buru-buru bertanya. Pertama, izinkan aku memperkenalkan diriku dulu. Aku adalah perwujudan dari kepahlawanan dan kesatria. Seorang raja di antara binatang buas yang sama-sama pintar dan juga tampan. Aku seorang ahli absolut dan telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun. Aku adalah Skydream Iceworm yang mendapatkan rekor umur terpanjang di benua Doluo. Kamu bisa memanggilku Saudara Skydream. Skydream menjelaskan perlahan dan dengan nada yang berwibawa. Mata Huo Yuhao langsung berubah saat mendengarnya. Jutaan tahun jiwa binatang buas. Usia Skydream Iceworm memang berbeda dari ramalan banyak orang. Lebih jauh lagi, Huo Yuhao berpikir, apakah memang benar-benar ada keberadaan 1.000.000 jiwa binatang buas di dunia ini? Yang dia tahu bahwa binatang jiwa terkuat di benua Doluo seharusnya hanya berusia 100.000 tahun. Apakah kamu tidak kagum? Apakah kamu tidak benar-benar bersemangat? Kamu adalah manusia pertama yang melihat sosokku. Skydream jelas-jelas bangga dengan dirinya sendiri. Lalu apa yang ingin kamu lakukan kepadaku? Huo Yuhao dengan kosong berkata, aku ingin menjadi cincin jiwamu. Cincin jiwa yang cerdas pertama di benua Doluo. Suara Skydream tiba-tiba menjadi serius. Huo Yuhao menatap Skydream di depannya dengan ekspresi kaget. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Semua yang terjadi sejauh ini terlalu mendadak. Perlu diakui, dia memang mencari cincin jiwa. Namun di masa lalu, cincin jiwa yang dia ingin dapatkan hanyalah cincin jiwa 10 tahun. Dia tidak pernah memiliki harapan yang begitu berlebihan. Namun pada saat ini, ulat sutra besar yang dapat berbicara tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia adalah binatang berjuta tahun yang kuat dan dia ingin menjadi cincin jiwanya. Ini membuat Huo Yuhao benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Selain itu, dia tidak tahu apakah Skydream mengatakan yang sebenarnya atau tidak.
Namun ulat sutra besar di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan untuk dilawan, terlepas dari apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kepala besar Skydream Ice Worm berbalik ke arah hutan Great Stardow dan dengan hati-hati langsung memindai. Kemudian dia berbalik ke arah Wow Yuhao dan berkata, "Aku akan memulainya. Jangan khawatir, aku akan bertindak lembut dan itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak rasa sakit." "Kamu..." Sebelum Wow Yuhao menyelesaikan kata-katanya, aura yang sangat dingin menyebabkannya segera kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa samar-samar melihat benda putih bergerak ke arahnya. Pada saat berikutnya, semua pikirannya langsung memudar. 10 pola emas pada tubuh Skydream Ice Worm bergerak berirama, seolah-olah mereka tampak hidup. Objek putih yang dilihat Wow Yuhao sebenarnya adalah kepala Skydream Ice Worm yang telah maju ke depan untuk menekan kepalanya. 10 pola emas dengan cepat menyelimuti tubuh kurus Wow Yuhao, dan Skydream perlahan-lahan mengubah lingkaran cahaya putih yang terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya. Terlalu lemah, ini terlalu tragis dan sangat menyedihkan. Berapa banyak lagi segel yang harus kupasang di tubuhku sebelum tubuhnya yang lemah dapat menopangku? Ketika cacing es Skydream telah melonjak ke arah tubuh Wow Yuhao, lapisan undulasi spiritual inkorporeal telah menyebar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan ini hampir secara instan mencakup semuanya dalam jarak 100 mil. Ketika energi spiritual ini menutupi Bei Bei dan Tangya yang telah mempercepat langkahnya untuk mengejar Wow Yuhao, mereka segera jatuh ke dalam keadaan lesu sesaat. Meskipun serangan spiritual itu tidak terlalu merusak, namun itu masih menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan kemampuan berpikir untuk sementara waktu. Pada saat ini, sebagian besar wilayah selatan hutan Great Stardow menjadi sangat sunyi. Sebelumnya, langit sangat cerah, namun tiba-tiba menjadi gelap dan ledakan seperti guntur bergema di udara. Saat itu juga, sinar cahaya matahari yang cemerlang tiba-tiba tertutupi oleh kegelapan. Kemudian, tekanan besar yang menyebabkan seseorang bahkan tidak bisa bernafas. Ketika ledakan seperti guntur bergema di udara, tubuh cacing es Skydream yang besar dan mencoba untuk bergabung dengan tubuh Wow Yuhao itu bergetar keras untuk sesaat. Dia menatap ke langit dengan keterkejutan karena merasakan ada sesuatu yang mendekat. Pada saat berikutnya, aliran udara abu-abu turun dari langit, seolah-olah kekuatan yang sangat besar menariknya ke bawah. Setelah beberapa saat, itu mendarat di belakang kepala Wow Yuhao dan diam-diam memasukinya. Siapa yang berani bertarung denganku untuk mendapatkan saudara ini? Cacing es Skydream menjadi marah. Undulasi spiritualnya yang besar segera muncul dalam upaya untuk mengusir aliran udara abu-abu dari tubuh Wow Yuhao. Kemudian, sosok yang sangat buram muncul di belakang Wow Yuhao dan suara tua dengan implikasi yang sangat sulit digambarkan bergema. Tangan menggenggam matahari dan bulan dan juga memetik bintang-bintang. Dunia ini tidak memiliki orang sepertiku. Aku tidak menyangka bahwa orang tua ini akan memiliki jejak sisa roh yang masih ada di sini. Sosok samar itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali oleh serangan spiritual cacing es Skydream yang kuat. Dengan teriakan, sosok itu menghilang ke belakang kepala Wow Yuhao. Cacing es Skydream tidak berani memperkuat serangan spiritualnya lagi karena jejak darah sudah mulai keluar dari 7 lubang di tubuh Wow Yuhao. Dia menemukan bahwa setelah aliran udara abu-abu memasuki pikiran Wow Yuhao, itu segera berubah menjadi mutiara abu-abu seukuran kedelai. Kemudian itu menjadi sunyi, dan itu juga tidak bertentangan dengan energi spiritualnya, sehingga itu tidak dapat mempengaruhinya dengan kekuatannya. Aku tidak mungkin seberuntung ini. Sangat sulit untuk menemukan manusia tipe spiritual, tetapi seorang bajingan ingin merebutnya dariku. Apakah surga cemburu pada seorang jenius sepertiku?
Saudara, ini juga sangat menyedihkan. Meskipun saat ini dia menyuarakan keluhannya, gerakannya tidak melambat sama sekali. Cahaya putih yang pekat berangsur-angsur memadat dan mengalir ke tubuh Wow Yuhao. Sementara itu, tubuh cacing es Skydream secara bertahap berubah lebih transparan dan dengan cepat ukurannya mengecil. Saat ini tubuh Wow Yuhao telah berubah sepenuhnya seperti batu giok putih dan luka bahunya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, saudara ini akhirnya bebas. Kamu bajingan yang menganggapku sebagai makanan tidak akan lagi memiliki kesempatan. Suara cacing es Skydream bergema dan dia jelas senang dengan dirinya sendiri. Ketika suara cacing es Skydream telah benar-benar menghilang, lingkaran cahaya putih muncul di bawah tubuh Wow Yuhao. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya 3 kali, cahayanya redup dan seluruh lingkaran cahaya bergabung ke tubuhnya lalu menghilang tanpa jejak. Wow Yuhao tentu saja tidak menyadari bahwa dia telah berhasil mendapatkan cincin jiwa pertamanya. Selain itu, ini adalah cincin jiwa yang benar-benar tidak tertandingi dan unik di seluruh benua Douluo. Lubang besar sebelumnya juga sudah tertutup. Selain Wow Yuhao yang runtuh dan babon yang terbunuh olehnya, segala sesuatu yang ada di sekitarnya juga tampaknya telah pulih ke keadaan normal. Tidak lama kemudian, 2 sosok berlari sangat cepat. Sosok Tangya berteriak dan langsung mempercepat langkah kakinya. Dia langsung melesat ke tubuh Wow Yuhao dan berhenti di sampingnya. Kita terlambat. Sepertinya adik kecil Yuhao diserang. Binatang di sini benar-benar semakin merajalela keluar dari hutan Great Stardow. Tangya dengan hati-hati membantu Wow Yuhao. Terpancar ekspresi muram dan khawatir di wajahnya. Sementara itu, Bei Bei berjalan ke babon dan membalikkan tubuhnya. Dia melihat bahwa lukanya miring dan bahkan hatinya telah dipotong sebagian. Ini adalah babon angin. Dari ukuran dan kekuatannya, itu seharusnya binatang dengan 10 tahun jiwa, dan itu sudah mati. Bei Bei berjalan ke Tangya dan berjongkok untuk memeriksa kondisi Wow Yuhao. Hal yang mengejutkan mereka adalah meskipun pakaian Wow Yuhao telah rusak parah, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda cedera di tubuhnya. Bei Bei menyentuh pergelangan tangan Wow Yuhao dengan jari telunjuknya yang menyebabkan belati macan putih jatuh ke telapak tangannya. Cahaya biru samar melintas di tangan Bei Bei untuk sesaat. Dan kemudian kilau biru kabur segera muncul di belati macan putih. Ini adalah alat jiwa. Yuhao pasti menggunakannya untuk membunuh babon angin itu. Meskipun itu hanyalah binatang 10 tahun jiwa, baik kecepatan dan kekuatannya relatif baik, dan dia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa bawaan untuk menyerang lawan-lawannya. Karena dia bisa membunuh babon angin, maka Yuhao sudah bisa dianggap cukup baik. Sepertinya penilaian kita sebelumnya terhadap Yuhao tidak cukup akurat, dan dia seharusnya sudah menjadi master jiwa dengan cincin pertama. Bei Bei berkata perlahan sambil memegang pergelangan tangan Wow Yuhao. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Kita telah membuang-buang waktu sebelumnya. Jika sesuatu terjadi pada Yuhao, maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak peduli tingkat bakat apa yang dimilikinya, aku telah memutuskan bahwa aku pasti akan meyakinkannya untuk bergabung dengan sekte Tang. Tangya dengan cemas memeriksa tubuh Wow Yuhao. Tatapan Bei Bei melembut saat dia melihat ekspresi cemas Tangya. Kebaikan yang datang dari hati Tangya adalah sesuatu yang sangat disukainya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tidak bisakah kamu merasakan bahwa nafasnya masih normal dan di tubuhnya juga tidak ada luka? Menilai dari caranya pingsan, dia pasti kehilangan kesadaran setelah menabrak pohon ini. Tangya menatap kosong sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bei Bei. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu membuatku menjadi khawatir. Siapa yang tahu jika kamu tidak dapat melihat sesuatu yang begitu sederhana?
Bai pun menjawab tanpa daya. Segera Tang Ya membantu Wao Yuhao berdiri dan membiarkannya bersandar pada pohon itu. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, Tang Ya pun terlihat jauh lebih santai. Setelah Wao Yuhao pingsan, dia bermimpi bahwa telah memasuki ruang yang luas. Ada banyak motif cahaya di dalam ruang dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Namun tatapannya sepertinya masih bisa menjangkau setiap sudut ruangan. Saat dia mengamati ruang ini, tiba-tiba itu berubah bergolak. Kemudian cahaya emas terjalin dan memasuki ruang itu. Cahaya keemasan menyatu menjadi cincin emas cahaya yang melayang di udara, dan banyak motif cahaya di dalam ruangan, dan itu mulai terlihat bertambah besar. 10 cincin emas perlahan mulai berputar dan lingkaran putih muncul di setiap cincin itu. Seiring kekuatan Wao Yuhao meningkat, mereka secara bertahap berkumpul bersama dan membentuk 10 bola cahaya besar yang melayang di dalam ruang. Pada saat itu, bola cahaya abu-abu yang biasa-biasa saja muncul di dekat salah satu bola cahaya keemasan. Ukuran bola abu-abu itu jauh lebih kecil dari 10 bola cahaya lainnya. Selanjutnya, bola-bola cahaya keemasan mulai melepaskan cahaya keemasan yang kuat, seolah-olah mereka ingin mengusirnya. Namun, bola abu-abu itu tetap tenang dan terus melayang di udara. Tidak peduli seberapa banyak cahaya keemasan menyerang bola abu-abu, itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, 10 cahaya emas hanya bisa menghentikan serangannya. Mereka juga berubah menjadi stabil dan berkedip dengan kilau yang redup. Saat kesadaran Wao Yuhao berangsur-angsur hilang, motif cahaya yang lebih kecil melayang di angkasa dan perlahan-lahan tenggelam ke bawah. Itu membentuk samudra keemasan pudar yang mendukung 10 bola cahaya yang sangat besar. Terlihat hanya cahaya abu-abu yang tersisa di udara dan tidak bergabung dengan bola cahaya yang besar. Jadi kamu dipanggil Wao Yuhao? Sebuah suara tiba-tiba bergema. Setelah itu, tanpa sadar Wao Yuhao menurunkan pandangannya. Dia hanya bisa melihat dirinya yang berdiri di atas lautan keemasan, tepat di tengah-tengah 10 bola cahaya yang sekarang berwarna keemasan putih. Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Wao Yuhao bertanya dengan terkejut. Ini adalah lautan kesadaranmu. Di masa depan, ini akan menjadi rumah saudara ini. Tempat ini terlalu kecil, jadi saudara ini akan membantumu mengembangkannya. Namun, tubuhmu masih terlalu lemah, jadi aku belum bisa melakukannya sekarang. Cacing es Skydream berkata dengan sedikit tidak berdaya. Apakah kamu cacing es Skydream? Dan apakah aku tidak sedang bermimpi? Wao Yuhao menjadi lebih terkejut ketika dia mendengar suara cacing es Skydream, dan semua yang dia lihat di depannya sudah melampaui pengetahuannya. Belum lagi Wao Yuhao yang baru berumur 11 tahun, bahkan orang dewasa pun akan terkejut sampai-sampai mereka gemetar ketakutan jika mereka dihadapkan dengan pemandangan yang begitu ajaib ini. Bermimpi. Jika kamu dapat memiliki mimpi yang begitu indah, tidakkah kamu akan mati karena kebahagiaan? Ini jelas bukan mimpi. Seperti yang kukatakan barusan, ini adalah dunia di dalam pikiranmu. Cacing es Skydream menjawab dengan sedih. Apa itu? Wao Yuhao dengan kosong berkata, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana aku menjelaskan ini kepadamu? Baiklah, mari kita bicara seperti ini saja. Kamu tahu tentang matamu? Itu adalah jiwa bela diri spiritual yang disebut mata roh. Aku baru saja melewati ingatanmu, jadi aku tahu tentang pengalamanmu sebelumnya. Mata roh adalah jiwa bela dirimu, tetapi pada saat yang sama, itu juga sebagai indera penglihatanmu. Jadi, lautan spiritual adalah tempat energi spiritualmu disimpan. Jika kamu ingin menampilkan kekuatan mata rohmu, maka kamu harus mengubah kekuatan jiwamu menjadi energi spiritual. Kemudian, gunakan mata rohmu.
Lokasi spesifik lautan spiritualmu adalah di otakmu, tepatnya di belakang mata rohmu. Sampai sekarang, kesadaranmu terbenam dalam lautan spiritualmu. Tubuh yang kamu lihat sekarang bukanlah tubuhmu yang sebenarnya. Cacing es Skydream menjawab dan menjelaskannya perlahan. Mo Yuhao akhirnya mengerti beberapa hal setelah mendengar penjelasan terperinci ini. Ketakutan di dalam hatinya juga semakin berkurang dan dia merasa bahwa cacing es Skydream benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.